Mendengar penuturan dari eyangnya tentang tombak Kiai Pleret yang akan diboyong ke Pajang, Ki Pemanahan kemudian bertanya kepada Ki Ageng Selo. "Eyang, apakah saya boleh bertanya sesuatu?" tanya Ki Pemanahan. "Apa yang akan kau tanyakan, Ger Pemanahan?" kata Ki Ageng Selo. "Eyang, tombak Kiai Pleret adalah tombak pusaka tertinggi keluarga Selo. Kenapa harus dibawa juga ke Pajang? Apakah tidak cukup kalau yang dibawa hanya tombak Kiai Penata saja?" kata Ki Pemanahan. "Pemanahan dan kalian anak cucuku semua. Beberapa warso yang lalu, salah seorang wali songo, yaitu Kanjeng Sunan Giri, pernah berkata kepadaku, kelak nanti pada suatu saat, anak keturunan Selo akan menjadi seorang raja di tanah Jawa, kata Ki Ageng Selo. Pada saat ini, keluarga Selo telah mendapat sebuah kehormatan. Cucu buyutku, yaitu Danang Sutawijoyo, akan dijadikan sebagai anak angkat oleh Adipati Pajang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan bagi anak keturunanku untuk menjadi seorang raja di tanah Jawa. Selanjutnya, tombak Kiai Pleret memang aku wariskan untuk cucu buyutku Danang Sutawijoyo. Dan sekarang dia akan berdiam di Pajang. Jadi biarlah tombak miliknya itu dibawanya pula ke Pajang, kata eyangnya itu. Semua yang hadir terdiam. Mereka memang berharap perkataan dari Kanjeng Sunan Giri bisa menjadi kenyataan. Kelak keturunan dari Ki Ageng Selo akan menjadi seorang raja di tanah Jawa. Baiklah Eyang, saya setuju dengan keinginan Eyang Selo. Bagaimana dengan Romo? Apakah Romo setuju kalau tombak Kiai Pleret juga ikut dibawa ke Pajang? Tanya Ki Pemanahan. Ya, biarlah tombak Kiai Pleret dibawa ke Pajang bersama Danang. Mudah-mudahan cucuku Danang Sutawijoyo akan mendapat kamukten itu, kata Ki Ageng Nis. Baik, kalau begitu kita semuanya sudah sepakat. Besok kalau Danang Sutawijoyo berangkat ke Pajang, ia akan membawa 2 buah tombak pusaka keluarga Selo. Tombak Kiai Pleret dan juga tombak Kiai Penatas, kata Ki Ageng Selo. Semua yang berada di pendopo mengangguk-anggukkan kepalanya, tanda setuju dengan pendapat dari Ki Ageng Selo. Ada satu lagi permintaan dari Kanjeng Adipati Hadiwijoyo, kata Ki Pemanahan. Apa permintaan lainnya dari Kanjeng Adipati Pemanahan? Tanya Ki Ageng Selo. Mengenai Kakang Jurumertani, Yang, kata Ki Pemanahan. Tentang saya? Tanya Ki Jurumertani. Iya Kakang, Kakang Jurumertani tetap diminta menjadi pemomong Danang Sutawijoyo, meskipun Jebeng sudah menjadi anak angkat dari Kanjeng Adipati, kata Ki Pemanahan. Berarti aku juga harus pindah ke Pajang? Tanya Jurumertani. Iya, Kanjeng Adipati menghendaki Kakang Jurumertani untuk pindah ke Pajang bersama Danang, kata Ki Pemanahan. Bagaimana Juru? Apakah kau bersedia pindah ke Pajang bersama cucu buyutku? Tanya Ki Ageng Selo. Baiklah Eyang, saya bersedia pindah ke Pajang supaya bisa terus mengasuh Danang Sutawijoyo, kata Jurumertani. Baik, kemudian kapan kalian akan berangkat ke Pajang?
Tanya Ki Ageng Selo. Besok pagi kami akan mempersiapkan diri supaya lusa kami bisa langsung berangkat ke Pajang, kata Ki Pemanahan. Setelah itu mereka pun masih berbincang beberapa saat, dan setelah memasuki waktu sepi wong, mereka pun mengakhiri pembicaraan. Lalu Ki Pemanahan pun kembali ke rumahnya. Malam semakin larut. Semuanya telah tertidur nyenyak, tidak ada beban apapun yang menjadi bahan pikiran mereka. Ketika malam sudah berakhir, langit pun kini menjadi terang, dan pada hari itu Ki Pemanahan, Ki Penjawi, Ki Juru Mertani dan Sutawijoyo mempersiapkan bekal untuk berangkat ke Pajang esok pagi. Mereka mempersiapkan bekal makanan secukupnya, disiapkan pula 4 ekor kuda yang tegar, persiapan membawa sebuah tombak Kiai Penatas, dan yang paling penting adalah membawa pusaka tertinggi perguruan Selo, sebuah tombak yang ngetapi-tapi, yaitu tombak Kiai Pleret. Keesokan harinya, semua penduduk Selo dan murid-murid dari perguruan Selo berkumpul untuk melepas keberangkatan Sutawijoyo ke Pajang. Mereka pun ikut senang karena Danang Sutawijoyo akan dijadikan anak angkat oleh Adipati Pajang. Setelah berpamitan kepada setiap orang dan mencium tangan eyang buyutnya dan eyang Niselo, maka berangkatlah rombongan Sutawijoyo menuju ke Kadipaten Pajang. Beberapa saat kemudian, 4 ekor kuda telah berjalan meninggalkan Selo menuju ke arah barat. Di depan sendiri, duduk di atas punggung kuda, seorang anak yang belum dewasa, yaitu Danang Sutawijoyo, yang memegang sebuah tombak pusaka, yaitu tombak Kiai Pleret. Di belakangnya tampak Ki Juru Mertani yang berkuda sambil membawa tombak Kiai Penatas. Lalu di belakangnya berkuda 2 orang, yaitu Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. Keduanya tidak membawa tombak, tetapi di pinggangnya tergantung sebuah senjata, yaitu sebuah pedang pendek. 4 ekor kuda itu berlari tidak terlalu cepat, menembus udara pagi di daerah Selo. Suara kaki-kaki kuda terdengar beraturan ketika lewat di beberapa pedesaan di sebelah barat desa Selo. Kita lewat mana, Romo? Lurus ke barat lewat Simo atau lewat belok agak ke selatan? Tanya Sutawijoyo. Kita tidak lewat Simo, tetapi kita lewat di sebelah timur hutan Simo. Kemudian kita nanti akan lewat di sebelah utara Gunung Kemukus, kata Ki Pemanahan. Menjelang matahari terbenam, perjalanan mereka hampir sampai di sisi utara Gunung Kemukus. Kita bermalam di sini, Adi? Tanya Juru Mertani kepada Ki Pemanahan. Iya, Kakang. Nanti kita akan berhenti di daerah yang dekat dengan sebuah sungai, kata Pemanahan. Mereka berempat berjalan terus, dan ketika di depannya terdapat sebuah sungai yang melintang di jalan, maka mereka pun turun dari kudanya, bersiap untuk beristirahat, dan nanti malam akan menginap di tempat itu. Juru Mertani kemudian mengambil 2 buah bambu sepanjang setengah depa yang disimpan di samping pelana kudanya. Kemudian bambu itu ditancapkan berdiri di tanah seperti sebuah peloncon tombak, lalu kedua tombak pusaka itu pun dimasukkan ke dalam lubang bambu tersebut, sehingga 2 buah tombak pusaka itu sekarang dalam keadaan berdiri. Ki Pemanahan melihat berkeliling, tanah yang berbukit-bukit dan hutan yang tidak terlalu lebat ada di sebelah barat mereka. Matahari semakin redup. Sebentar lagi langit akan menjadi gelap, dan saat itu mereka berada di sisi timur hutan Simo di sebelah utara Gunung Kemukus, dan desa Selo sudah terletak jauh di belakang mereka di arah timur laut dari tempat itu. Setelah membersihkan dirinya di sungai,
dan memberi minum kuda-kuda mereka yang kelelahan, mereka berempat kemudian beristirahat dan bersiap untuk bermalam di pinggir sungai itu. Sutawijaya pun segera mencari ranting dan cabang pohon yang kering. Kemudian dikumpulkannya kayu-kayu itu, lalu dibuatnya sebuah perapian. Hangatnya api yang membakar ranting kayu yang kering mampu mengusir dinginnya angin malam yang berhembus di utara Gunung Kemukus kala itu. Sambil menikmati jagung bakar, mereka kini duduk berempat mengelilingi perapian itu. "Kau masih mau makan ketela bakar lagi, Jebeng?" tanya Ki Pemanahan. "Tidak, Romo, aku sudah kenyang," jawab Sutawijaya. "Baik, besok siang kira-kira kita sudah sampai di Pajang," kata Ki Pemanahan. Malam itu mereka berkerudung kain yang panjang untuk melindungi diri mereka dari dinginnya angin malam. Malam yang sunyi yang terdengar hanya suara jangkrik diselingi suara kepakan sayap kelelawar dan suara beberapa binatang malam lainnya. Ketika langit menjadi terang, suara jangkrik pun kini telah berhenti. Sayapnya terlalu lelah setelah semalam saling bergesek sehingga dapat berbunyi sepanjang malam. Ketika matahari telah memanjat langit di sebelah timur, 4 ekor kuda yang di atas punggungnya terdapat 4 orang yang menguasai ilmu perguruan Selo mulai melanjutkan perjalanannya ke Pajang. Kuda-kuda itu terus bergerak ke arah Pajang, dan ketika matahari hampir berada di puncak langit, ke-4 orang itu telah memasuki tanah lapang di depan dalam Kadipaten Pajang. Setelah sampai di depan regol Kadipaten, mereka pun kemudian turun dari kuda lalu mengikatnya di tonggak kayu yang berada di halaman depan. Beberapa orang abdi terlihat berlari menghampirinya lalu menuntun 4 ekor kuda yang kelelahan itu untuk diberi makan dan minum di halaman belakang. Ki Pemanahan bersama dengan 3 orang itu kemudian mencuci kakinya, lalu mereka pun berjalan menuju ke pendopo Kadipaten. Ke-4 orang itu kemudian naik ke pendopo Kadipaten, dan di pendopo telah menunggu Adipati Pajang bersama dengan semua Nayaka Praja Kadipaten Pajang. Adipati Hadiwijaya duduk di sebuah dingklik yang agak lebar, sedangkan semua Nayaka Praja semuanya duduk di atas tikar. "Selamat datang anakku Danang Sutawijaya, Kakang Jurumertani, Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi. Monggo, silakan duduk semuanya," kata Adipati Hadiwijaya. Ketika dilihatnya Sutawijaya dan Ki Jurumertani membawa tombak, maka Adipati Pajang pun meminta mereka untuk meletakkan tombaknya. "Jebeng, sebaiknya kau letakkan tombakmu dulu di atas ploncon itu, Nger," kata Kanjeng Adipati sambil menunjuk 2 buah ploncon yang berada tidak jauh dari tempat duduknya. Ki Jurumertani kemudian memasukkan tombak Kiai Penatas dan juga tombak Kiai Pleret ke dalam ploncon yang telah disediakan. Sutawijaya kemudian mencium tangan dan menyembah kepada calon ayah angkatnya, lalu bersama dengan yang lainnya mereka duduk di atas tikar. "Apakah kalian semua selamat? Bagaimana dengan perjalanan kalian?" tanya Kanjeng Adipati. "Kami semua selamat, Kanjeng Adipati. Perjalanan kami pun lancar, sehingga kami bisa cepat kembali lagi ke Pajang," jawab Ki Pemanahan. "Kakang, bagaimana dengan kabar Ki Ageng Selo dan juga Ki Ageng Nis? Apakah mereka semua dalam keadaan selamat dan sehat?" tanya Kanjeng Adipati. "Atas pangestu Kanjeng Adipati, Eyang Selo dan Ayahanda Nis semua dalam keadaan sehat," kata Ki Pemanahan.
Kakang Pemanahan, kau dari Selo ke Pajang membawa pusaka berupa 2 buah tombak. Pusaka apakah yang kau bawa itu, Kakang? Tanya Kanjeng Adipati. Kanjeng Adipati, kami membawa 2 buah pusaka milik Danang Sutawijoyo, yaitu tombak Kiai Pleret dan tombak Kiai Penatas, jawab Ki Pemanahan. Adipati Hatiwijoyo tersenyum. Kini tombak Kiai Pleret yang pernah hadir dalam mimpinya telah berada di dalam Kadipaten Pajang. Pajang akan semakin kuat apabila tombak Kiai Pleret dapat menjadi sifat kandel Kadipaten Pajang, katanya dalam hati. Apakah kedua tombak pusaka itu milik Danang Sutawijoyo, Kakang? Tanya Adipati Hatiwijoyo. Leres Kanjeng Adipati, Eyang Selo telah memerintahkan untuk membawa tombak Kiai Pleret ke Pajang, kata Ki Pemanahan. Adipati Hatiwijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu pandangannya beralih ke arah Sutawijoyo. Jadi, Ki Ageng Selo telah memerintahkan tombak Kiai Penatas dan tombak Kiai Pleret agar supaya dibawa ke Pajang. Nah, Ger Sutawijoyo, apakah kau bersedia kalau kuangkat sebagai putraku? Tanya Adipati Hatiwijoyo. Iya, mau Pamanda Hatiwijoyo, kata Danang Sutawijoyo. Bagus, Ger. Mulai sekarang kau panggil aku dengan panggilan Romo, kata Adipati Pajang. Baik Romo, kata Sutawijoyo. Kakang Pemanahan, siapkan pisuanan 3 hari lagi. Semua Nayaka Praja, pemimpin prajurit, dan juga pemimpin pedukuhan supaya hadir. Aku akan mengumumkan pengangkatan Danang Sutawijoyo sebagai putra angkatku, kata Adipati Hatiwijoyo. Baik Kanjeng Adipati, kata Ki Pemanahan. Untuk sementara, Kakang Jurmertani dan Sutawijoyo bisa tidur di tempat Kakang Pemanahan. Nanti Sutawijoyo akan aku buatkan sebuah rumah di sebelah utara pasar, kata Adipati Pajang. Di daerah Lor Pasar, Kanjeng Adipati? Ya, dalam itu akan dibuat di daerah Lor Pasar, kata Adipati Hatiwijoyo. Ampun Romo, apakah dalam di Lor Pasar itu buat tinggal Ananda? Tanya Sutawijoyo. Iya, Ger, rumah itu nanti untukmu, kata Adipati Hatiwijoyo. Terima kasih Romo. Kakang Pemanahan, besok pagi pembangunan dalam untuk Sutawijoyo di Lor Pasar sudah bisa dimulai. Perintahkan beberapa tukang kayu untuk segera mengerjakannya, kata Kanjeng Adipati. Sentiko dawuh Kanjeng Adipati, jawab Ki Pemanahan. Romo, kalau diperbolehkan, bolehkah salah satu tombak pusaka yang Ananda bawa dapat disimpan di dalam Lor Pasar? Tanya Sutawijoyo. Ya, boleh, Ger. Manakah yang nanti akan kau simpan di dalam Lor Pasar, Ger? Tanya sang Adipati. Terserah Romo saja, yang manakah tombak pusaka yang bisa Ananda bawa ke dalam Lor Pasar, kata Danang Sutawijoyo. Ger Sutawijoyo, karena kau adalah anakku, tombak Kiai Pleret biarlah disimpan di dalam kadipaten. Kau bisa bawa tombak Kiai Penatas. Tombak Kiai Pleret akan lebih aman kalau disimpan di sini. Sekaligus bisa menjadi sifat kandel bagi Kadipaten Pajang ini, kata Adipati Hatiwijoyo. Baik Romo, kata Danang Sutawijoyo. Sementara ini, tombak Kiai Penatas dapat kau simpan dulu di rumah Romomu Pemanahan. Kalau rumahmu sudah jadi, tombak pusaka itu bisa disimpan di dalam Lor Pasar, Ger, kata Adipati Pajang. Beberapa saat
mereka masih berada di pendopo. Lalu setelah perbincangan selesai, maka tombak Kiai Pleret dibawa masuk ke ruang dalam, sedangkan tombak Kiai Penatas dibawa ke rumah Ki Pemanahan. Esoknya, beberapa orang tukang kayu sudah mulai berdatangan untuk membangun rumah di dalam Lor Pasar. Rumah itu nantinya akan digunakan sebagai tempat tinggal Sutowijoyo, putra angkat Adipati Pajang. 2 hari kemudian, ketika di Sasono Sewoko Kadipaten Pajang diadakan bisowanan, maka diumumkan kepada seluruh rakyat Pajang bahwa mulai saat ini Danang Sutowijoyo telah diangkat menjadi anak oleh Adipati Hadiwijoyo dan mendapat sebutan Mas Ngabei Sutowijoyo dan akan berdiam di dalam Lor Pasar. Demikianlah, mulai saat itu tombak pusaka Kiai Pleret telah disimpan dan menjadi sifat kandel Kadipaten Pajang. Sedangkan Mas Ngabei Sutowijoyo menyimpan tombak pusaka Kiai Penatas di rumah romonya Ki Pemanahan. Keesokan harinya, pada saat hari masih pagi, seorang prajurit menghadap kepada Kanjeng Adipati Hadiwijoyo mengatakan bahwa ada prajurit sandi yang baru datang dari Panarukan ingin menghadap kepada Kanjeng Adipati. "Baik, suruh prajurit itu masuk ke ruang dalam," kata Adipati Hadiwijoyo. Prajurit itu pun keluar dan beberapa saat kemudian masuklah seorang prajurit sandi Pajang yang sedang bertugas di Panarukan. Masuklah. Prajurit sandi itu pun masuk ke dalam ruangan, kemudian ia duduk bersila di hadapan Kanjeng Adipati Hadiwijoyo. "Kabar apa yang kau bawa dari Panarukan, prajurit?" tanya sang Adipati. "Tidak ada kabar baru, Kanjeng Adipati. Pasukan Demak masih belum menyerang ke dalam benteng Panarukan," kata prajurit sandi itu. Adipati Hadiwijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian ia bertanya, "Lalu, apakah ada berita lainnya?" "Tidak ada, Kanjeng Adipati," kata prajurit sandi itu. "Baiklah, kalau begitu kau boleh beristirahat," kata Adipati Pajang. Prajurit itu pun kemudian pamit untuk beristirahat, kemudian ia keluar dari ruang dalam. Adipati Hadiwijoyo kemudian memanggil seorang prajurit untuk mempersiapkan seekor kuda. Kemudian sang Adipati pun kemudian pergi ke daerah Lor Pasar untuk melihat pembangunan rumah bagi putra angkatnya Mas Ngabei Sutowijoyo. Karena letak dalam Mas Ngabei Sutowijoyo berada di daerah Lor Pasar, maka pada saat itu Sutowijoyo pun kemudian sering dipanggil dengan sebutan Mas Ngabei Loreng Pasar. Matahari terlihat masih memancarkan sinar dan panasnya di atas bumi Pajang. Dan ketika Adipati Hadiwijoyo sedang sibuk membuatkan sebuah rumah bagi putra angkatnya, yaitu Mas Ngabei Loreng Pasar, maka di Panarukan terjadi kejenuhan yang melanda ribuan prajurit di pasukan Kesultanan Demak yang sedang mengepung benteng kota Panarukan. Para prajurit hanya bisa menunggu perintah dari Senopati Agung Kanjeng Sultan Trenggono kapan mereka akan bisa mendobrak pintu benteng Panarukan. Rasa jenuh bukan hanya menghinggapi para prajurit saja, tetapi juga dialami oleh para tumenggung dan para pimpinan dari semua kesatuan prajurit Demak. Di dalam salah satu perahu yang berlabuh tidak jauh dari pesisir, yang berisi prajurit tempur laut Jolopati, Ki Ronggo Prawiro sedang terlihat berbicara dengan Ki Panji Sokoyono. "Ki Panji, saya akan turun ke darat mengambil perbekalan bahan makanan untuk para prajurit Jolopati," kata Ki Ronggo Prawiro. "Baik, berangkatlah Ki Ronggo. Hari ini memang hari pengambilan perbekalan bahan makanan untuk para prajurit Jolopati," kata Ki Panji Sokoyono.
Mohon ampun Ki Panji, bolehkah saya menyampaikan keluhan ratusan prajurit kita? Kata Ki Ronggo Prawiro. Keluhan prajurit? Tidak seharusnya para prajurit Jolopati itu mengeluh, kata Ki Panji Sokoyono. Mohon ampun Ki Panji, mereka bukan mengeluh tentang makanan maupun minuman, apalagi ketakutan mereka terhadap musuh. Tetapi mereka merasa jenuh Ki Tumenggung. Mereka hanya bisa menggebuk musuh tanpa berbuat sesuatu hampir selama lebih dari 3 condro, kata Ki Ronggo Prawiro. Ya Ki Ronggo, aku pun sebetulnya juga sudah merasa jenuh, hanya bisa menunggu saja. Tetapi kita semua hanya bisa menunggu perintah dari Senopati Agung, kata Ki Panji Sokoyono. Selama belum ada perintah dari Senopati Agung, maka para prajurit itu tidak bisa berbuat sesuatu. Mereka hanya bisa berdiam diri menunggu perintah. Baik Ki Panji, tetapi apakah Ki Panji tidak bisa mengajukan usul kepada Tumenggung Siung Laut untuk membicarakan masalah ini dengan para senopati pengapit, kata Ki Ronggo Prawiro. Ki Ronggo, kejenuhan ini mungkin bukan hanya melanda pasukan tempur laut Jolopati saja, tetapi juga mungkin saja sudah melanda semua prajurit Demak yang sedang mengepung benteng kota Panarukan, kata Ki Panji Sokoyono. Iya Ki Panji. Baiklah Ki Ronggo, hari ini biar aku saja yang berangkat mengambil perbekalan. Aku akan sekalian menghadap Ki Tumenggung Siung Laut dan akan berbicara tentang kejenuhan para prajurit Jolopati, kata Ki Panji. Sendika dawuh Ki Panji. Baiklah Ki Ronggo, kau jaga semua perahu Jolopati. Aku akan segera berangkat untuk mengambil perbekalan sekaligus bertemu dengan Tumenggung Siung Laut, kata Ki Panji Sokoyono. Beberapa saat kemudian 3 buah perahu Jolopati telah bergerak menuju pantai untuk mengambil perbekalan bahan makanan bagi separuh prajurit Jolopati yang sedang berada di atas perahu. Para prajurit pun mendayung perahu menuju ke arah selatan. Hempasan ombak yang mengenai dinding perahu membuat perahu mereka sedikit terayun ke arah samping. Beberapa saat kemudian, ketika perahu itu pun telah berhenti, ujung lunas perahu telah kandas terkena pasir pantai. Kemudian Ki Panji Sokoyono bersama dengan beberapa prajurit Jolopati turun dari perahu mereka, berjalan menuju ke tempat menyimpan perbekalan bahan makanan. Setelah berbicara dengan para prajurit yang menjaga perbekalan, maka Ki Panji pun kemudian berunding dengan beberapa prajurit lainnya. 2 orang ikut aku, lainnya mengisi 2 perahu kita dengan bahan makanan. Aku akan mencari Ki Tumenggung Siung Laut dahulu. Setelah kalian selesai, tunggu aku di sini, kata Ki Panji Sokoyono. Setelah berkata demikian, maka Ki Panji Sokoyono bersama dengan 2 orang prajuritnya kemudian berjalan mengitari benteng menuju ke perkemahan Jolopati, tempat berkumpulnya separuh pasukan Jolopati. Ketika Ki Panji bertemu dengan beberapa prajurit Jolopati, maka prajurit itu pun mengangguk hormat kepada Ki Panji. Di mana Ki Tumenggung Siung Laut? Tanya Ki Panji Sokoyono. Ada di dalam gubuk Ki Panji, kata salah seorang prajurit. Ki Panji Sokoyono kemudian berjalan menuju gubuk tempat Tumenggung Siung Laut. Lalu seorang prajurit memberitahukan kepada Tumenggung Siung Laut tentang kedatangan Ki Panji Sokoyono. Masuklah Ki Panji, kata Tumenggung Siung Laut. Terima kasih Ki Tumenggung, kata Ki Panji Sokoyono. Lalu ia pun masuk ke dalam gubuk itu dan kedua prajurit yang mengawalnya hanya menunggu di luar gubuk. Duduklah Ki Panji,
kata Ki Tumenggung Siung Laut. "Terima kasih Ki Tumenggung," kata Ki Panji Sukoyono. Kemudian ia pun duduk di atas dingklek kayu di hadapan Tumenggung Siung Laut. "Kau akan mengambil perbekalan bahan makanan, Ki Panji?" tanya Ki Tumenggung. "Iya Ki Tumenggung, bahan makanan sedang dimuat ke dalam perahu," kata Ki Panji. "Ya, bagaimana dengan para prajurit Jolopati yang berada di atas perahu, Ki?" tanya Ki Tumenggung. "Itu yang akan saya sampaikan, Ki Tumenggung. Keadaan dan keinginan ratusan prajurit Jolopati yang berada di atas perahu," kata Ki Panji Sukoyono. "Ada apa dengan para prajurit Jolopati yang sedang berada di atas perahu, Ki?" tanya Tumenggung Siung Laut. "Mereka baik-baik saja, Ki Tumenggung. Cuma hampir semua prajurit Jolopati resah karena merasa jenuh. Hampir lebih dari 3 condro kita mengepung benteng Panarukan, tetapi tidak berbuat apapun juga, Ki. Mereka ingin segera mendobrak pintu benteng sehingga permasalahan Demak dan Panarukan bisa cepat selesai," kata Ki Panji Sukoyono. "Ki Panji, ternyata apa yang dirasakan oleh hampir semua prajurit Jolopati juga dirasakan oleh semua prajurit di sini. Aku baru saja bertemu dan berbicara dengan Tumenggung Suropati dari Wiromanggolo, juga Tumenggung Suronoto dari Wirotamtomo. Para prajurit dari kesatuan mereka ternyata juga telah merasa jenuh. Mereka ingin segera menyerang masuk ke dalam benteng kota," kata Ki Tumenggung Siung Laut. "Baik Ki Panji, aku akan menemui semua Tumenggung dan Senopati Pengapit. Nanti dengan Tumenggung Gajah Birowo, aku akan menghadap Senopati Agung Kanjeng Sultan Trenggono. Kalau Senopati Agung mengizinkan, besok pagi kita dobrak pintu benteng Panarukan," lanjut kata Ki Tumenggung Siung Laut. "Baik Ki Tumenggung, segera akan saya persiapkan pasukan Jolopati untuk merapat ke pantai, bersiap untuk menyerang benteng Panarukan," kata Ki Panji Sukoyono. "Jangan tergesa-gesa Ki Panji. Sebaiknya kedua perahu pengangkut perbekalan bahan makanan supaya diberangkatkan lebih dulu. Sedangkan Ki Panji untuk sementara berada di sini dulu sambil menunggu perintah dari Senopati Agung. Bukankah di perahu masih ada Ki Ronggo Prawiro?" kata Tumenggung Siung Laut. "Iya Ki Tumenggung, Ki Ronggo Prawiro masih berada di atas perahu," kata Ki Panji Sukoyono. "Baiklah, sekarang aku akan pergi menemui Ki Tumenggung Gagak Nabrang. Lalu tentang urusan perbekalan, biar nanti Ki Ronggo Prawiro yang mengurus pembagian bahan makanan di perahu," kata Tumenggung Siung Laut. "Baik Ki Tumenggung, saya mohon diri dulu," kata Ki Panji. Kemudian ia keluar dari gubuk, kemudian diikuti oleh para prajurit Jolopati menuju ke tempat penyimpanan perbekalan. Kedua perahu pengangkut bahan makanan itu pun kemudian diperintahkan untuk berangkat lebih dulu menemui Ki Ronggo Prawiro di atas perahu. Sedangkan Ki Panji Sukoyono tetap berada di perkemahan Jolopati untuk menerima perintah selanjutnya dari Tumenggung Siung Laut. Tumenggung Siung Laut kemudian keluar dari gubuk, lalu ia berkata kepada 2 orang penjaga gubuk, "Kalau ada orang yang mencari aku, bilang aku pergi ke perkemahan Wirobrojo menemui Tumenggung Gagak Nabrang." "Baik itu Tumenggung," kata prajurit itu. Kemudian Tumenggung Siung Laut pun mengajak 2 orang prajurit Jolopati lainnya, lalu mereka bertiga berjalan ke perkemahan prajurit Wirobrojo. Setelah sampai di perkemahan Wirobrojo, lalu Ki Tumenggung pun bertanya kepada salah seorang prajurit Wirobrojo,
prajurit, apakah Tumenggung Gagak Anabrang berada di dalam gubuknya? Tanya Tumenggung Siung Laut. Ada, Ki Tumenggung. Ki Tumenggung sedang menerima tamu Ki Tumenggung Ronopati dan Tumenggung Palang Nagoro, kata prajurit itu. Baik, katakan kepada Tumenggung Gagak Anabrang, aku ingin menemuinya, kata Tumenggung Siung Laut. Prajurit itu pun kemudian masuk ke dalam gubuk, dan tidak lama kemudian ia pun keluar dari gubuk dan berkata kepada Ki Tumenggung, silakan masuk, Ki Tumenggung Siung Laut. Tumenggung Siung Laut pun kemudian masuk ke dalam gubuk. Di sana terlihat Tumenggung Gagak Anabrang duduk berhadapan dengan Tumenggung Ronopati dan juga Tumenggung Palang Nagoro. Silakan duduk, Ki Tumenggung Siung Laut, kata Tumenggung Gagak Anabrang. Setelah menanyakan keselamatan masing-masing, maka Tumenggung Gagak Anabrang berkata kepada Tumenggung Siung Laut, Janur Gunung Ki Tumenggung Siung Laut mengunjungi perkemahan prajurit Wirobrojo. Apakah ada yang penting, Ki Tumenggung? Tanya Tumenggung Gagak Anabrang. Iya, Ki Tumenggung. Maaf, ternyata ada Tumenggung Ronopati dan Tumenggung Palang Nagoro juga, kata Tumenggung Siung Laut. Iya, Ki Tumenggung, memang sebaiknya kita lebih sering berkumpul seperti ini, kata Tumenggung Ronopati. Kebetulan Ki Tumenggung berdua berada di perkemahan Wirobrojo, sehingga aku tidak perlu berjalan kaki mencari Ki Tumenggung berdua dengan mengitari benteng Panarukan, kata Tumenggung Siung Laut. Ketika Tumenggung itu pun tersenyum mendengar perkataan dari Tumenggung Siung Laut. Ki Tumenggung Gagak Anabrang dan Ki Tumenggung berdua, kedatangan saya kemari hanya ingin berbincang. Apakah prajurit Wirobrojo juga mengalami keadaan seperti yang dialami oleh prajurit Jolopati, kata Ki Tumenggung Siung Laut. Ada apa dengan para prajurit Jolopati, Ki Tumenggung? Tanya Tumenggung Gagak Anabrang. Mereka jenuh, Ki Tumenggung, karena hampir 3 condro ini hanya mengepung Panarukan, berdiam diri tanpa berbuat sesuatu. Lalu, bagaimana keadaan para prajurit Wirobrojo maupun prajurit yang lainnya? Tanya Tumenggung Siung Laut. Beberapa ronggo juga telah melapor kepada saya tentang kejenuhan para prajurit Wirobrojo, Ki Tumenggung, kata Tumenggung Gagak Anabrang. Prajurit Wiroradio juga telah merasa sangat jenuh. Itu juga sebetulnya yang akan kami bicarakan saat ini dengan Ki Tumenggung Gagak Anabrang, kata Tumenggung Ronopati. Ya, para prajurit Wiroyudo juga telah merasa jenuh. Kita harus berbuat sesuatu, Ki Tumenggung, kata Tumenggung Palang Nagoro. Ya, Ki Tumenggung, tadi saya juga telah bertemu dengan Tumenggung Suropati dan Tumenggung Suronoto. Ternyata semua prajurit Wiromanggolo dan Wirotamtomo juga telah merasa jenuh, kata Tumenggung Siung Laut. Persoalan ini harus disampaikan kepada Senopati Muda Ki Tumenggung Gajah Birowo, kata Tumenggung Gagak Anabrang. Iya, Ki Tumenggung, sebaiknya memang dilaporkan kepada Senopati Muda sebagai wakil dari Senopati Agung, kata Tumenggung Palang Nagoro. Baik, nanti setelah matahari terbenam, kita berkumpul di sini di perkemahan Wirobrojo, kemah yang paling dekat dengan perkemahan Wilotamtomo. Nanti kita bersama-sama akan menghadap Senopati Agung, kata Tumenggung Gagak Anabrang. Ketika Tumenggung lainnya mengangguk-anggukkan kepalanya, tanda menyetujui perkataan dari Tumenggung Gagak Anabrang. Ya, aku setuju. Kalau begitu, aku mohon diri dulu, Ki Tumenggung semuanya. Nanti setelah matahari terbenam, aku akan kemari lagi
kata Tumenggung Siong Laut. Tumenggung Siong Laut kemudian bangkit berdiri, melangkah keluar dari perkemahan Wirobrojo, lalu berjalan kaki kembali menuju ke perkemahan Jolopati.